Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ari Akhirianti, NIM 1901060003. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan bentuk aljabar. Topik pembahasan pada bentuk aljabar terdiri dari definisi bentuk aljabar, unsur-unsur bentuk aljabar, dan operasi pada bentuk aljabar. Yang pertama yaitu terkait definisi bentuk aljabar. Apa yang dimaksud dengan bentuk aljabar? Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyimpanannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Contoh dari bentuk aljabar adalah 5x ditambah 3y ditambah 8x dikurangi 6y ditambah 9. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait unsur-unsur bentuk aljabar. Apa saja sih unsur-unsur dalam bentuk aljabar? Unsur-unsur dalam bentuk aljabar terdiri dari variabel, koefisien, konstanta, suku sejenis, dan suku tak sejenis. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang variabel. Variabel adalah penyederhanaan suatu bilangan dengan simbol yang nilai sebenarnya tidak diketahui dengan jelas. Pada bentuk aljabar tersebut, variabel ditunjukkan oleh x dan y. Yang kedua adalah koefisien. Koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku yang ada dalam bentuk aljabar. Pada bentuk aljabar tersebut, saya memberikan contoh koefisiennya yaitu min 6, di mana min 6 adalah koefisien dari min 6y. Selanjutnya ada konstanta. Konstanta adalah bilangan yang tidak ada variabelnya atau bilangan yang tidak dibubuhi dengan variabel. Seperti pada contoh tersebut, yang termasuk konstanta adalah 9. Selanjutnya ada suku sejenis. Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Contoh dari suku sejenis adalah 5x dan juga 8x. Untuk yang terakhir yaitu suku tak sejenis. Suku tak sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sejenis. Contohnya yaitu 8x dengan min 6y. Suku itu sendiri adalah sebagai bentuk kumpulan dari variabel dan koefisiennya atau konstanta yang dipisahkan oleh operasi berupa jumlah dan selisih. Jadi pada bentuk aljabar tersebut terdapat 5 suku. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait operasi bentuk aljabar. Operasi bentuk aljabar terdiri dari penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, perkalian bentuk aljabar, pembagian bentuk aljabar, dan yang terakhir ada perpangkatan bentuk aljabar. Yang pertama adalah penjumlahan bentuk aljabar. Penjumlahan bentuk aljabar adalah menggabungkan bentuk aljabar yang memiliki variabel yang sama. Contohnya adalah 2x ditambah 5z ditambah 4x ditambah z sama dengan 6x ditambah 6z. Selanjutnya yaitu pengurangan bentuk aljabar. Pengurangan bentuk aljabar adalah menggabungkan bentuk aljabar yang memiliki variabel yang sama. Contohnya adalah min 2y dikurangi min 3x ditambah y, yang hasilnya adalah min y ditambah dengan 3x. Lalu, bagaimana cara menyelesaikan persoalan penjumlahan dalam pengurangan bentuk aljabar? Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penjumlahan dalam bentuk aljabar. Contohnya, berapa hasil dari 2x ditambah 2y ditambah x? Penyelesaiannya, misalnya, x adalah suatu persegi, y adalah suatu lingkaran, maka 2x ditambah 2y ditambah x adalah 2 persegi ditambah 2 lingkaran
ditambah dengan 1 persegi yang hasilnya adalah 3 persegi ditambah dengan 2 lingkaran. Jadi 2x ditambah 2y ditambah x sama dengan 3x ditambah 2y. Untuk selanjutnya yaitu terkait dengan pengurangan bentuk aljabar. Contoh, berapa hasil dari 3x dikurangi z dikurangi x? Misalnya, z adalah suatu segitiga dan x adalah suatu persegi, maka 3x dikurangi z dikurangi x adalah 3 persegi dikurangi dengan 1 segitiga dikurangi dengan 1 persegi, di mana hasilnya adalah 2 persegi dikurangi dengan 1 segitiga. Jadi, 3x dikurangi z dikurangi x adalah 2x dikurangi z. Kesimpulannya, untuk penjumlahan dan pengurangan memiliki metode penyelesaian yang sama, di mana hanya variabel yang sama yang dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Selanjutnya yaitu perkalian bentuk aljabar. Perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. K dikali AX sama dengan KAX. K dikali AX ditambah B, maka hasilnya K dikali dengan AX kemudian ditambahkan K dikali dengan B, di mana K adalah suatu konstanta. Kemudian ada perkalian antara dua bentuk aljabar. Yang pertama adalah perkalian satu suku dengan dua suku. Contoh, AX dikali dengan BX ditambah CY. Maka untuk penyelesaiannya adalah AX dikalikan dengan BX kemudian ditambahkan dengan AX dikalikan dengan CY. Untuk yang kedua adalah perkalian dua suku dengan dua suku. Contohnya adalah AX ditambah B dikalikan dengan CX ditambah D. Maka untuk menyelesaikannya yaitu AX dikalikan dengan CX ditambah AX dikalikan dengan D, kemudian ditambahkan B dikalikan dengan CX dan B dikalikan dengan D. Yang ketiga ada perkalian dua suku dengan tiga suku. Untuk penyelesaiannya sama dengan penyelesaian pada perkalian satu suku dengan dua suku ataupun pada perkalian dua suku dengan dua suku. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh perkalian dalam bentuk aljabar. Berapakah hasil dari 2Y dikalikan dengan 3Z? Misalnya, Y adalah suatu lingkaran dan Z adalah suatu segitiga. Dan dalam perkalian, maka cara penyelesaiannya yaitu kita mengkalikan variabel dengan variabelnya dan juga kita mengalihkan koefisien dengan koefisiennya. Maka 2Y dikali 3Z adalah 2, di mana Y diganti dengan sebuah lingkaran dan Z dikali dengan segitiga. Maka 2 dikali 3 adalah 6, dan untuk lingkaran tetap dan juga segitiga juga tetap, di mana lingkaran dan segitiga ini menunjukkan suatu variabel. Jadi, 2Y dikali 3Z sama dengan 6YZ. Selanjutnya yaitu pembagian bentuk aljabar. Pembagian pada bentuk aljabar dilakukan dengan cara membagi konstantanya seperti biasa, namun untuk variabelnya dilihat dulu koefisien dari kedua variabelnya. Kemudian bagi masing-masing variabelnya dengan koefisiennya. Contohnya, X kuadrat Y pangkat 3Z dibagi dengan X kuadrat Y sama dengan Y kuadrat Z. Selanjutnya, ada perpangkatan bentuk aljabar. Perpangkatan adalah suatu bilangan yang dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak jumlah pangkatnya atau N kali. Contoh, AB pangkat N akan berbeda dengan dalam kurung AB dipangkatkan dengan N. Dalam bentuk AB pangkat N, maka yang dipangkatkan N hanya B-nya saja. Namun pada bentuk dalam kurung AB pangkat N, maka yang dipangkatkan N semuanya, yaitu AB. Contohnya, 2A dalam kurung dipangkatkan dengan 2, maka hasilnya adalah 2A dikalikan dengan 2A, yang hasilnya adalah 4A kuadrat. Sedangkan
2A kuadrat sama dengan 2 dikalikan A dikalikan A, yang hasilnya adalah 2A kuadrat. Selanjutnya ada rumus terkait perpangkatan. Rumus perpangkatan secara umum yaitu A pangkat N, yang artinya adalah A dikali A dikali A sampai sejumlah N. Contohnya, misalnya A sama dengan 3 dan N sama dengan 4, maka A pangkat N sama dengan 3 pangkat 4, yaitu 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 4 kali, yang hasilnya adalah 81. Kemudian ada rumus perpangkatan pada bentuk aljabar, di mana A ditambah B pangkat N, maka cara penyelesaiannya yaitu A ditambah B dikali A ditambah B sebanyak N. Misal, A sama dengan 2, B sama dengan 4, dan N sama dengan 3. Maka A ditambah B dipangkatkan dengan N sama dengan 2 ditambah 4 dipangkatkan dengan 3, yaitu 2 ditambah 4 dikalikan 2 ditambah 4 dikalikan 2 ditambah 4 sama dengan 6 dikali 6 dikali 6, yang hasilnya adalah 108. Cara penyelesaian perpangkatan juga dapat diselesaikan dengan segitiga Pascal. Contoh soalnya yaitu, berapakah hasil perpangkatan bentuk aljabar berikut? Yang soalnya yaitu dalam kurung X ditambah 2Y dipangkatkan dengan 2. Penyelesaiannya, rumusnya dari segitiga Pascal kita dapatkan bahwa A ditambah B dikuadratkan sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Jadi, X ditambah 2Y kuadrat dengan A sama dengan X dan B sama dengan 2Y, maka X ditambah 2Y kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 2 dikali 2Y ditambah 2XY kuadrat, sehingga hasilnya adalah X kuadrat ditambah 4XY ditambah 2XY kuadrat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.